Drama politik Korea Selatan terus berlanjut. Presiden Yoon Suk Yeol yang dimaksudkan dan pendukungnya menolak penangkapan oleh penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi atau CEO. Padahal sebelumnya, CEO telah memperingatkan siapapun yang mencoba menghalangi pihak berwenang untuk menangkap Yoon dapat menghadapi tuntutan hukum. Perlawanan ini pun dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik horizontal antara pendukung Yoon dengan aparat. Para investigator Korea Selatan dilaporkan memasuki kediaman Presiden di Seoul, Korea Selatan, Jumat 3 Januari 2025 dini hari untuk menangkap Yoon. Namun di saat bersamaan, ratusan pendukungnya berkumpul di luar kediaman Yoon untuk melindunginya. Padahal, para penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi yang menyelidiki pernyataan darurat militer yang dikeluarkan Yoon pada 3 Desember 2024 itu diperbolehkan melewati barikade keamanan yang ketat di rumah kepresidenan. Namun, tak hanya oleh pendukung, upaya mereka juga dihalangi oleh Pas Pampres dan sejumlah tentara di dalam kompleks kediaman resmi Yoon. Surat penahanan Yoon telah diterbitkan pada Selasa 31 Desember 2024. Surat perintah penangkapan itu berlaku hingga 6 Januari 2025. Berdasarkan hukum Korsel, para penyidik hanya punya waktu 48 jam untuk menahan Yoon setelah ia ditangkap. Sebelumnya, Yoon, Menteri Pertahanan, Kepala Polisi, dan beberapa komandan militer tinggi dinyatakan bersalah atas peran mereka dalam pemberlakuan darurat militer. Meski demikian, upaya penangkapan terhadap Yoon Suk Yeol diperkirakan tidak mudah. Pasalnya, hingga saat ini ribuan pendukung Yoon terus memenuhi kediamannya dan menghalangi petugas untuk menangkap Yoon. Para pendukung Yoon itu berkumpul di depan tempat tinggal Yoon setidaknya sejak Rabu 1 Januari 2025 malam. Sambil memegang bendera Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan tulisan "Mari kita bersama" dalam bahasa Inggris dan Korea, jumlah pendukung Yoon berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan membantu Yoon menghadapi persoalan itu. Pada Kamis dan Jumat, petugas membubarkan beberapa pengunjuk rasa yang berbaring di jalan menuju pintu masuk kediaman Yoon, tapi tak ada laporan langsung tentang bentrokan besar. Para pendukung Yoon itu berkemah di luar tempat tinggal sepanjang malam. Beberapa mengadakan sesi doa semalam suntuk. Di tengah upaya penangkapan, Kamis 2 Januari, Yoon mengirim pesan kepada para pendukungnya. Dalam pesan itu ia bersumpah untuk berjuang sampai akhir melawan pasukan anti negara. Sementara itu tim hukumnya memperingatkan bahwa petugas polisi yang berusaha menahannya dapat ditangkap oleh Dinas Keamanan Presiden atau bahkan warga sipil. Tim hukum Yoon memperingatkan setiap upaya oleh lembaga anti korupsi menggunakan unit polisi untuk menahan Yoon akan melampaui kewenangan hukum mereka. Lalu bagaimana kelanjutan proses pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol yang saat ini tengah berlangsung? Mahkamah Konstitusi Korsel telah memulai proses terkait pemakzulan untuk memutuskan apakah akan secara resmi mencopot Yoon dari jabatannya atau mengembalikannya sebagai presiden. Untuk secara resmi mengakhiri masa jabatan kepresidenan Yoon, dibutuhkan setidaknya 6 suara dari total 9 hakim di Mahkamah Konstitusi Korsel. Pekan lalu, Parlemen Korsel atau Majelis Nasional juga telah memakzulkan Perdana Menteri Han Duck-soo dari posisi sebagai penjabat presiden untuk Yoon. Menghadapi tekanan yang semakin besar, penjabat presiden yang baru, Wakil Perdana Menteri Choi Sang-mok, menunjuk 2 hakim baru pada Selasa. Penunjukan 2 hakim itu memperbesar peluang pengadilan untuk mencopot Yoon secara resmi. Meski demikian, belum jelas kapan Yoon akan secara resmi dimakzulkan. Sejak proses pemakzulan dimulai pada 14 Desember 2024, belum jelas kapan Presiden Yoon akan resmi dimakzulkan. Selama itu pula, situasi politik di Korsel mengalami kekacauan. Kalau menurut sahabat Kompas, akan seperti apa akhir drama politik di Korsel ini?